Ini baru mantap. Seorang pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman belusukan. Datang diam-diam, tanpa rombongan besar, tanpa kamera berlebihan. Ia berdiri di pinggir lapangan, mengamati satu persatu pemain. Bukan saat pertandingan, tapi saat latihan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sedang ia incar? Pesan apa yang ingin ia sampaikan? Dan apakah ini sinyal kuat perubahan besar di timnas Indonesia? Karena hari ini kita tidak hanya bicara soal Persija Jakarta. Kita bicara tentang cara baru seorang pelatih tim nasional bekerja. Dan ini bukan sekadar kunjungan biasa. Simak semua kabarnya hingga selesai. Stop scroll. Karena ini bukan rumor biasa. Bukan gosip murahan. Dan jelas bukan transfer kaleng-kaleng. Seorang kiper timnas Indonesia pernah dicibir saat memilih MLS. Dibilang turun level, dibilang menghilang dari Eropa. Tapi hari ini, Ajax Amsterdam mengetuk pintunya. Klub raksasa Eredivisie, klub dengan sejarah Eropa, klub yang melahirkan legenda dunia. Dan ya, Maarten Paes resmi pulang ke Belanda. Kontrak hingga 2029, bukan pinjaman. Bukan cadangan darurat, tapi proyek jangka panjang. Pertanyaannya sekarang, kenapa Ajax begitu serius? Apa arti transfer ini bagi timnas Indonesia? Dan apakah ini awal Maarten Paes naik kelas jadi kiper elit Eropa? Karena kisah ini lebih besar dari sekadar bursa transfer. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap. Seorang pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman belusukan. Datang diam-diam, tanpa rombongan besar, tanpa kamera berlebihan. Ia berdiri di pinggir lapangan, mengamati satu persatu pemain. Bukan saat pertandingan, tapi saat latihan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sedang ia incar? Pesan apa yang ingin ia sampaikan? Dan apakah ini sinyal kuat perubahan besar di timnas Indonesia? Karena hari ini kita tidak hanya bicara soal Persija Jakarta. Kita bicara tentang cara baru seorang pelatih tim nasional bekerja. Dan ini bukan sekadar kunjungan biasa. Simak semua kabarnya hingga selesai. Dunia sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh. Bukan karena transfer pemain, bukan pula karena kontroversi wasit, melainkan karena aksi nyata seorang pelatih timnas Indonesia yang turun langsung ke lapangan. Pada Selasa sore 27 Januari 2026, saat Persija Jakarta menggelar sesi latihan rutin untuk menghadapi lanjutan Super League 2025-2026, ada satu sosok yang mencuri perhatian. Latihan berlangsung di Persija Training Ground Depok, dipimpin langsung oleh pelatih kepala Persija Mauricio Souza. Semua berjalan normal hingga akhirnya terlihat satu tamu spesial hadir di pinggir lapangan, John Herdman. Pelatih kepala timnas Indonesia itu terpantau hadir langsung memantau sesi latihan Macan Kemayoran dari jarak dekat. Menariknya, John Herdman datang tanpa asisten setianya, Cesar Melan. Ia hanya ditemani oleh ofisial Persija Jakarta. Ini bukan kunjungan seremonial, bukan pula sekedar formalitas. Dari cara ia berdiri, dari caranya memperhatikan detail latihan, jelas terlihat John Herdman sedang bekerja. Ia mengamati pergerakan pemain, intensitas latihan, cara berkomunikasi antar pemain, bahkan bahasa tubuh mereka saat jeda latihan. Seolah ingin berkata, saya ingin melihat kalian yang sebenarnya. Tak butuh waktu lama bagi publik untuk berspekulasi. Beberapa nama langsung disebut-sebut sebagai fokus pantauan utama John Herdman. Yang pertama, tentu saja Rizky Ridho, bek tengah andalan timnas Indonesia, pemimpin di lini belakang, dan pemain yang konsistensinya tak perlu diragukan lagi. Kemudian ada Jordi Amat, bek berpengalaman dengan jam terbang Eropa yang selama ini menjadi salah satu pilar penting skuad Garuda. Lalu ada Shane Patinama, pemain yang fleksibel, punya energi besar dan selalu memberi warna di sisi lapangan.
Namun, satu nama lain juga mencuri perhatian, Doni Tripamungkas, pemain muda yang performanya belakangan terus menanjak. Kepercayaan diri meningkat, perkendangan signifikan, dan jelas tak luput dari radar sang pelatih timnas. Ini bukan hanya soal siapa yang sudah jadi langganan timnas, tapi juga siapa yang layak naik level. Setelah sesi latihan, John Herdman terlihat memasuki area kantor Persija Jakarta. Banyak yang menduga terjadi komunikasi langsung antara dirinya dan Mauricio Souza. Bukan membahas taktik rahasia, bukan pula soal kepentingan pribadi, melainkan silaturahmi sesama pelatih, diskusi, pertukaran pandangan, dan membangun kepercayaan. Inilah yang membuat langkah John Herdman disebut sebagai blusukan. Sebelumnya, ia juga sudah berkeliling memantau berbagai pertandingan Super League. Dan saat ditemui awak media, John Herdman akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa memantau pemain di klub adalah hal yang sangat penting baginya. Penting untuk meluangkan waktu dan melakukan penilaian yang lebih mendalam. Baginya, menonton pertandingan saja tidak cukup. Ia ingin melihat bagaimana pemain berlatih, bagaimana mereka bersikap, bagaimana kebiasaan mereka, bahkan bagaimana karakter mereka di luar lapangan. Datang untuk menonton latihan hari ini, bagaimana perilaku dan kebiasaan para pemain timnas Indonesia kita saat latihan. Ini adalah pendekatan total football versi kepemimpinan. Yang menarik, John Herdman juga mengaku sangat terkesan dengan klub-klub Indonesia. Ia memuji keterbukaan Persija Jakarta, keramah tamahan staf, dan sikap terbuka dari Mauricio Souza. Persija sangat fantastis hari ini. Mereka telah membuka pintu mereka. Bagi Herdman, hubungan antara pelatih timnas Indonesia dan pelatih klub adalah fondasi utama kesuksesan tim nasional. Dan yang terpenting, para pemain tahu satu hal. Pelatih kepala timnas Indonesia sedang mengawasi. Bukan untuk menekan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan. Kalian diperhatikan, setiap detail penting. Langkah John Herdman ini memberi pesan kuat bahwa tidak ada pemain yang aman tanpa performa. Tidak ada pemain yang tertutup peluang. Semua dinilai secara adil. Timnas Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan nama besar, tapi kerja nyata, disiplin, dan konsistensi. Dan ini adalah sinyal positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian. Menurut kalian, siapa pemain Persija yang paling layak dipanggil timnas? Apakah belusukan ala John Herdman ini bakal berdampak besar? Dan apakah ini awal dari era baru timnas Indonesia yang lebih profesional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku bacain satu persatu. Jangan lupa like kalau kalian setuju dengan cara kerja John Herdman. Subscribe biar nggak ketinggalan update timnas Indonesia. Share video ini ke teman kalian sesama pecinta sepak bola nasional. Karena di channel ini kita nggak cuma bahas bola, kita hidupkan semangat Garuda. Stop scroll, karena ini bukan rumor biasa, bukan gosip murahan, dan jelas bukan transfer kaleng-kaleng. Seorang kiper timnas Indonesia pernah dicibir saat memilih MLS. Dibilang turun level, dibilang menghilang dari Eropa. Tapi hari ini, Ajax Amsterdam mengetuk pintunya. Klub raksasa Eredivisie, klub dengan sejarah Eropa, klub yang melahirkan legenda dunia. Dan ya, Maarten Paes resmi pulang ke Belanda. Kontrak hingga 2029, bukan pinjaman, bukan cadangan darurat, tapi proyek jangka panjang. Pertanyaannya sekarang, kenapa Ajax begitu serius? Apa arti transfer ini bagi timnas Indonesia? Dan apakah ini awal Maarten Paes naik kelas jadi kiper elit Eropa? Karena kisah ini lebih besar dari sekadar bursa transfer. Tonton hingga selesai. Bursa transfer musim ini benar-benar menghadirkan kejutan. Ajax Amsterdam secara resmi mencapai kesepakatan dengan FC Dallas untuk memboyong Maarten Paes. Menurut laporan media Belanda, kiper berusia 27 tahun itu akan segera menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun yang akan mengikatnya di Johan Cruyff Arena hingga pertengahan 2029. Bukan kontrak pendek, bukan sekedar tambalan, ini adalah komitmen. Yang lebih menarik, Ajax rela mengeluarkan biaya transfer yang dikabarkan melebihi 1 juta euro. Angka yang sangat serius, terlebih jika melihat nilai pasar Paes yang berada di kisaran 1,5 juta euro menurut Transfermarkt. Artinya apa? Ajax tidak membeli nama,
Ajax membeli kualitas dan masa depan. Dan kabarnya, seluruh proses administrasi dan penandatanganan kontrak sudah siap dirampungkan. Tinggal menunggu pengumuman resmi. Beberapa pekan terakhir, Ajax memang terlihat sibuk membangun ulang skuad. Musim yang naik turun membuat manajemen sadar, mereka butuh stabilitas. Awalnya, posisi penjaga gawang tidak dianggap prioritas utama. Namun begitu peluang Maarten Paes terbuka, Ajax langsung bergerak cepat, tanpa drama, tanpa perang tawaran panjang. Ini menunjukkan satu hal penting. Paes memang masuk radar serius. Buat yang masih ragu, ingat satu hal. Maarten Paes bukan pemain asing di Eredivisie. Ia memulai debut profesionalnya bersama NEC Nijmegen pada 2016. Kemudian melanjutkan karir ke FC Utrecht pada 2018 dan menghabiskan beberapa musim menghadapi kerasnya sepak bola Belanda. Ia paham tekanan media, tuntutan fans, ritme cepat Eredivisie. Lalu pada Januari 2022, Paes mengambil keputusan besar, hijrah ke Amerika Serikat, bergabung dengan FC Dallas di MLS. Keputusan yang saat itu dipertanyakan banyak orang. Di MLS, Maarten Paes tidak tenggelam. Justru sebaliknya, ia tampil konsisten dan solid bersama FC Dallas. Statistiknya berbicara, 114 penampilan, 23 clean sheet. Jadi andalan utama, bukan pelapis. Paes berkembang bukan hanya secara teknis, tapi juga mental. Ia menghadapi gaya sepak bola berbeda, lapangan besar, tempo cepat, tekanan fisik tinggi. Meski sempat mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen di akhir musim lalu, rekam jejak Paes tetap cukup kuat untuk menarik minat klub sekelas Ajax. Ajax melihat sesuatu yang penting. Paes sudah matang. Pengalaman bermain di Eropa dan Amerika membentuknya jadi kiper yang tenang, disiplin, kuat secara mental. Dan ini sangat dibutuhkan oleh klub besar yang selalu berada di bawah sorotan. Ada satu nama penting di balik transfer ini, Jordi Cruyff. Sebagai direktur teknik Ajax, ia disinyalir memegang peran kunci dalam memuluskan ketindahan Maarten Paes. Yang membuat cerita ini makin menarik, Jordi Cruyff juga memiliki peran lain, penasihat PSSI. Artinya apa? Ia sangat memahami potensi Paes, perkembangan Paes, peran Paes di timnas Indonesia. Ini bukan transfer buta, ini transfer berbasis data dan pemahaman mendalam. Sejak resmi membela timnas Indonesia pada September 2024, Maarten Paes langsung menjelma jadi pilihan utama. Hingga saat ini, 10 caps internasional, menjadi tembok terakhir Garuda, tampil konsisten di laga-laga penting. Statusnya sebagai kiper internasional yang aktif di level Asia menjadi nilai tambah besar bagi Ajax. Ini bukan hanya soal pemain Belanda pulang kampung, tapi merekrut kiper tim nasional yang sedang naik daun. Kepulangan Maarten Paes ke Eredivisie bukan nostalgia, ini adalah ujian. Ia harus membuktikan, MLS bukan kemunduran, pilih timnas Indonesia bukan kesalahan. Ia layak berdiri di bawah Mister Ajax. Tekanan akan besar, ekspektasi tinggi, sorotan media tak akan berhenti. Tapi justru disinilah kelas seorang pemain diuji. Transfer ini juga membawa dampak luar biasa untuk timnas Indonesia. Bayangkan, kiper utama timnas bermain di Ajax, latihan di level elit Eropa, menghadapi striker top setiap pekan. Level timnas Indonesia ikut terangkat, dan pesan yang dikirim ke dunia jelas. Pemain timnas Indonesia bisa bersaing di klub besar Eropa. Sekarang aku mau dengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Maarten Paes bisa jadi kiper utama Ajax? Apakah ini transfer terbaik pemain timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Dan seberapa besar dampaknya untuk Garuda ke depan? Tulis opini kalian di kolom komentar. Diskusi kita panasin bareng. Jangan lupa, like kalau kalian bangga pemain timnas Indonesia naik level. Subscribe supaya nggak ketinggalan update transfer dan timnas. Share video ini ke teman kalian biar makin banyak yang tahu. Karena di channel ini kita bukan cuma bahas bola, kita rayakan kebangkitan sepak bola Indonesia. Kabar mengejutkan, pelatih dunia Jose Mourinho dan Hajime Moriyasu memberikan reaksi jujur tentang keputusan Herdman serta sepak bola Indonesia. Langsung berisik. Bukan karena kita menang piala, tapi karena 5 nama besar hilang dari timnas Indonesia yang diasumsikan adalah pemain titipan mafia bola. John Herdman mengguncang timnas, bukan dengan janji manis, tapi dengan keputusan paling berani dalam beberapa tahun terakhir. Serta ada satu nama yang dicanangkan menjadi bom berbaru untuk timnas, yakni Sydney van Hooijdonk. Dan sejak saat itu, satu kalimat terus terngiang di kepala publik.
Ini tim nasional atau panggung kepentingan. Tonton semua faktanya hingga selesai. Indonesia benar-benar panas. Timeline penuh debat. Fans terbelah. Semua berawal saat John Herdman secara resmi mengumumkan 25 pemain yang akan disiapkan menuju FIFA Series 2026. Sekilas, ini terdengar normal. Tapi ketika publik membaca lebih teliti, 5 nama yang selama ini selalu ada, 5 nama yang terasa kebal, 5 nama yang kerap jadi perdebatan tidak ada. Mark Klok, Beckham Putra, Hoki Caraka, Stefano Lillipali, dan Pratama Arhan. 5 sekaligus, bukan 1, bukan 2. Dan disitulah publik sadar, ini bukan rotasi biasa, ini adalah bersih-bersih. Mari jujur, nama-nama ini bukan pemain sembarangan. Mereka dikenal, mereka punya jam terbang, mereka punya fanbase. Tapi selama bertahun-tahun, publik juga tidak pernah berhenti bertanya, kenapa dia selalu dipanggil? Kenapa yang lain tidak dapat kesempatan? Ini murni kebutuhan tim atau ada faktor lain? Isu soal intervensi non-teknis, isu pemain titipan, isu kepentingan di luar lapangan memang tak pernah terbukti secara hukum, tapi juga tak pernah benar-benar hilang. Dan Herdman datang tanpa nostalgia, tanpa beban masa lalu. Ia hanya berkata satu hal, saya memilih pemain berdasarkan kebutuhan taktik, intensitas, dan mentalitas kompetitif. Nama besar tidak menjamin tempat. Kalimat sederhana tapi efeknya mengguncang fondasi lama timnas Indonesia. Keputusan ini bukan soal suka atau tidak suka, bukan soal siapa lebih terkenal. Ini soal pesan. Pesan bahwa timnas bukan milik individu, bukan milik agen, bukan milik tekanan. Seolah Herdman berkata lantang, kalau kamu tidak cocok dengan sistem, kamu tidak bermain. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli seberapa sering namamu trending. Dan inilah yang selama ini dirindukan publik, keadilan sepak bola. Di tengah badai kontroversi, Herdman justru menyalakan harapan baru. Satu nama muncul, satu nama yang langsung bikin fans berdiri. Sidney van Hooijdonk, striker berdarah Indonesia Belanda. Postur ideal, pengalaman Eropa, dan yang paling penting, naluri gol. Masalah timnas selama ini jelas. Kita bisa membangun serangan, tapi sering mati di kotak penalti. Sidney datang sebagai jawaban, bukan sekedar naturalisasi, tapi kepingan puzzle terakhir dalam skema ofensif Herdman. Pelatih dunia seperti Jose Mourinho pernah berkata bahwa pelatih sejati bukan yang menyenangkan semua orang, tapi yang melindungi ruang ganti dari politik. Dalam konteks ini, langkah Herdman sangat Mourinho. Ketika seorang pelatih memilih kebenaran sepak bola dibanding kenyamanan politik, dia akan diserang. Tapi itulah harga dari perubahan. Dan ya, Herdman pasti akan diserang, dikritik, dipertanyakan. Tapi semua perubahan besar selalu dimulai dari keputusan yang tidak populer. Lihat Jepang, di bawah Hajime Moriyasu, tidak ada pemain yang lebih besar dari sistem. Popularitas nomor 2, disiplin nomor 1. Prinsipnya sederhana, pemain melayani sistem bukan sebaliknya. Dan sekarang Indonesia terlihat mulai meniru jalur yang benar. Kini semuanya kembali ke lapangan, bukan lagi di media, bukan di komentar. Skuad lebih ramping, lebih fokus, lebih lapar. FIFA Series 2026 bukan sekedar turnamen, ini adalah ujian mental. Apakah timnas Indonesia siap hidup tanpa zona nyaman? Apakah publik siap mendukung proses, bukan hanya hasil? John Herdman sudah menyalakan api bernama keberanian. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah kita akan menjaga nyala itu atau memadamkannya dengan tekanan lama? Karena kalau perubahan ini berhasil, sejarah akan mencatat hari ketika timnas Indonesia benar-benar memilih prestasi. Satu pertanyaan besar kembali muncul di sepak bola Indonesia. Nova Arianto jadi asisten pelatih timnas Indonesia? Ini kata John Herdman. Bukan soal formasi, bukan soal pemain naturalisasi, tapi soal siapa orang Indonesia yang akan berdiri di bench timnas mendampingi John Herdman. Sejak John Herdman resmi menangani timnas Indonesia, satu teka-teki belum terjawab. Siapa pelatih lokal yang akan jadi asisten pelatih timnas Indonesia? Dan dari sekian banyak nama, satu nama terus bergaung, Nova Arianto. Apakah ini hanya rumor? Atau memang arah angin sudah ke sana? Simak sampai selesai. Era baru timnas Indonesia resmi dimulai. John Herdman datang dengan reputasi besar, filosofi modern, dan target jangka panjang menuju Piala Dunia 2026. Namun, ada satu hal yang belum diumumkan secara resmi, struktur lengkap tim kepelatihan. Yang kita tahu sejauh ini, John Herdman baru memiliki satu asisten pelatih, yaitu Cesar Millan.
Satu asisten jelas tidak cukup untuk mengelola tim nasional sebesar Indonesia, apalagi dengan kompleksitas pemain lokal, diaspora, hingga naturalisasi. Dan disinilah peran pelatih lokal menjadi krusial. Mari kita mundur sedikit. Di era Shin Taeyong, timnas Indonesia selalu memiliki pelatih lokal yang aktif mendampingi. Salah satu nama paling menonjol, Nova Arianto. Nova bukan sekedar pelengkap, ia ada di hampir semua level, timnas senior, U23 hingga U20. Pengalamannya panjang, ia tahu karakter pemain, ia paham kultur ruang ganti timnas. Namun situasi berubah saat Patrick Kluivert ditunjuk PSSI. Di era Kluivert, tidak ada pelatih lokal di jajaran utama kepelatihan. Meski Kluivert sempat berdiskusi dengan beberapa pelatih lokal, yang akhirnya dipercaya hanya Sofi Imam Faisal. Itu pun sebagai asisten pelatih fisik, bukan teknis. Kondisi ini sempat memunculkan kritik. Timnas terasa terlalu asing dari dalam. Kini ceritanya berbeda. Di era John Herdman, PSSI secara tegas mewajibkan adanya pelatih lokal yang duduk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nama-nama kandidatnya sudah ada di tangan Direktur Teknik PSSI, yaitu Alexander Zuyers. Artinya, ini bukan sekedar wacana, ini adalah kebijakan resmi. Dan John Herdman sepenuhnya setuju. Menurut John Herdman, kehadiran asisten pelatih lokal bukan formalitas, justru sebaliknya. Ia menyebut pelatih lokal sebagai jembatan komunikasi, penerjemah kultur sepak bola Indonesia, dan penghubung langsung dengan pemain. Herdman memahami satu hal penting, Indonesia bukan sekedar soal taktik, tapi juga dinamika. Ia pun menegaskan bahwa proses penentuan asisten pelatih lokal tidak bisa dilakukan terburu-buru. Para staf akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Prosesnya harus dikelola secara internal. Ini bukan soal cepat-cepat menunjuk nama, ini soal kecocokan jangka panjang. John Herdman menjelaskan dengan sangat jelas. Ia ingin melihat langsung kinerja staf yang ada, memahami karakter mereka, dan yang paling penting, mendapatkan masukan dari pemain. Kami perlu menyaksikan staf di sini, lalu melakukan tinjauan internal untuk mendapatkan feedback dari para pemain. Bagi Herdman, pendapat pemain sangat penting. Kenapa? Karena pelatih lokal inilah yang nantinya menjadi tempat curhat pemain, menjembatani budaya, dan menjaga keharmonisan ruang ganti. Lalu kenapa Nova Arianto? Pertama, pengalaman. Nova sudah bertahun-tahun di timnas. Ia tahu tekanan, ia tahu dinamika internal. Kedua, kedekatan dengan pemain. Banyak pemain senior mengenal Nova dengan baik. Komunikasi tidak canggung, respek sudah terbangun. Ketiga, jam terbang internasional. Ia sudah melewati berbagai turnamen besar, Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, AFF. Dan yang keempat, Nova adalah sosok yang tenang, tipe pelatih yang cocok mendampingi Herdman yang dikenal tegas dan detail. Namun ada satu catatan penting, saat ini Nova Arianta dipercaya menjadi pelatih timnas U20 Indonesia. Tapi jika kita lihat kalender kompetisi, timnas U20 tidak memiliki agenda padat dalam waktu dekat. Artinya secara waktu, peluang itu masih terbuka. Tinggal satu pertanyaan, apakah PSSI akan merangkapkan peran tersebut? Jika Nova Arianto benar-benar menjadi asisten pelatih timnas senior, itu akan menjadi sinyal kuat bahwa PSSI ingin kesinambungan, Herdman menghargai pengetahuan lokal, dan timnas dibangun dari dalam, bukan sekedar impor ide. Ini juga menjadi pesan bagi pelatih lokal lain. Ada jalan naik ke timnas. Tentu tugas ini tidak mudah. Menjadi asisten pelatih timnas di era transisi artinya siap berada di bawah sorotan. Salah bicara, disorot. Salah hasil, dikritik. Namun jika berhasil, perannya akan sangat besar dalam sejarah timnas Indonesia. John Herdman sudah sangat jelas. Ia tidak ingin asal pilih. Ia ingin orang yang tepat di waktu yang tepat untuk peran yang sangat penting. Apakah itu Nova Arianto? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, era baru timnas Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Ia butuh orang dalam. Ia butuh pemahaman lokal. Ia butuh jembatan ke pemain. Dan mungkin nama itu sudah lama ada di depan mata.